Dulu, aku yang selalu menangis sendirian di sudut ranjang, menatap punggung suamiku yang dingin dan jauh. Tapi ketika aku mulai tergila-gila pada pria lain, suamiku malah berubah jati pria yang dikejar-kejar banyak wanita. Apa aku terlalu cepat menyerah? Atau terlalu lambat menyadari bahwa aku masih mencintainya? Dulu, aku selalu percaya kalau cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi sekarang, malam-malamku lebih sering diisi sunyi dan suara detak jam dinding yang menyebalkan. Tapi dalam 8 tahun itu, 5 tahun terakhir seperti hidup berdampingan dengan tembok. Bukan karena dia kasar. Justru sebaliknya, dia terlalu tenang, terlalu diam, terlalu sibuk, terlalu sering menatap layar laptop daripada wajahku. Nama aku Marsha, usia 32 tahun, istri dari pria baik yang entah sejak kapan, rasanya seperti asing bagiku. Namanya Raka. Kami sudah menikah hampir 8 tahun. Aku masih ingat. Dulu dia suka mengacak rambutku, mencubit pipiku, memelukku dari belakang saat aku masak nasi goreng kasinan. Tapi sekarang, bahkan menyentuh tanganku saja seperti bukan kebiasaannya. Marsha yang dulu ceria, sekarang bahkan untuk tersenyum pun butuh alasan kuat. Kalau bukan aku yang mulai bicara, rumah ini seperti museum, sepi, dingin, penuh benda mati. Sudah makan, Mas? Tanyaku suatu malam, dengan suara nyaris seperti bisikan. Jawabnya tanpa menoleh. Masih di depan laptop, masih dengan kemeja kerja yang belum sempat diganti, masih dengan wajah serius yang membuatku bertanya-tanya. Aku memberanikan diri lagi, kali ini sedikit lebih keras, bahwa takdir sedang menyiapkan seseorang yang akan membuatku kembali merasa hidup. Tapi dia hanya melirik sekilas dan berkata, besok pagi aku rapat jam 7. Tidur duluan aja ya. Apa aku tidak cukup penting lagi? Aku duduk di ujung tempat tidur, menatap cermin. Perempuan dengan rambut terikat seadanya, wajah tanpa bedak, dan mata sayu karena terlalu sering menangis tanpa suara. Itu aku. Yang aku ingat, aku mulai berhenti berharap saat ulang tahunku berlalu begitu saja, tanpa ucapan, tanpa peluk, bahkan tanpa tatapan. Mas, lalu lampu kamarnya mati, dan aku masih di depan cermin, dengan pertanyaan yang makin lama makin menghancurkan. Apa aku sudah tak layak dicintai? Aku tak ingat kapan terakhir kami pergi makan malam berdua. Tak ingat kapan terakhir kami tertawa bersama. Aku tahu Raka bukan pria romantis, tapi bukan berarti aku tak butuh disayang, kan? Kadang aku berpikir, mungkin semua perempuan menikah akan sampai di tahap ini, tahap di mana cinta berubah jadi rutinitas, perhatian berubah jadi formalitas, dan rindu perlahan-lahan mati. Tapi, salahkah kalau aku ingin lebih? Salahkah kalau aku masih ingin dicintai seperti dulu? Dan malam itu, saat aku terpejam sambil membelakangi punggung suamiku yang dingin dan jauh, aku tak tahu, seseorang yang seharusnya tidak boleh aku cintai. Tapi mengapa saat dia menatapku nanti, hatiku terasa seperti dipeluk Han. Aku tak pernah menyangka bahwa sebuah pagi yang biasa bisa mengubah hatiku. Hari itu, aku diminta menggantikan posisi rekan kerja di sebuah seminar kewirausahaan di Hotel Bintang 4 dekat kantor. Aku, Marsha, yang biasanya hanya di balik meja kantor bagian administrasi, tiba-tiba diminta ikut sebagai wakil sekretaris. Aku nyaris tak bisa menarik napas saat melihat banyak mata tajam memandang sekeliling. Aku merasa kecil, canggung, dan salah kostum dengan blouse sederhana yang aku pakai. Dia tampak tidak terlalu tua, mungkin akhir 20-an, tapi ada kedewasaan dalam caranya berbicara dan memandang orang. Bukan bidangku, tapi aku tak punya pilihan. Mungkin, memang takdir sedang menyiapkan kejutan. Ruangan itu penuh orang penting, rapi dengan jas dan blazer elegan, semuanya terlihat profesional dan jauh dari dunia yang biasa aku jalani. Dan yang lebih mengejutkan, dia sempat menatap ke arahku 2 kali. Lalu aku melihatnya, seorang pria berdiri santai di depan panggung, tinggi, berkulit cerah, rambut hitamnya rapi dengan potongan undercut, wajahnya bersih dan segar. Namanya Faris, pembicara utama seminar, CEO muda dari startup digital yang tengah naik daun. Suaranya tenang, tapi karismanya menusuk. Ia menyampaikan materi dengan gaya yang ringan tapi tajam.
Aku pikir itu hanya kebetulan. Setelah acara selesai dan semua orang sibuk berjejalan untuk menyapa Faris atau selfie, aku memilih keluar diam-diam lewat pintu samping. Aku bukan siapa-siapa di ruangan itu. Aku hanya seorang istri yang sedang patah hati dalam rumah tangga yang hambar. Namun langkahku terhenti di lobi. Maaf, Mbak yang tadi duduk di kursi baris kedua ya? Suara itu membuatku berpaling. Faris berdiri tak jauh dariku, senyum tipis di wajahnya. Aku sempat berpikir dia salah orang, tapi wajahnya serius menatapku. Tadi duduk di situ, tapi saya cuma staf biasa kok, bukan peserta utama. Aku menoleh ke belakang, memastikan dia tidak bicara ke orang lain. Iya, saya. Jawabku gugup. Justru itu, katanya, sambil mendekat. Aku saja yang terlalu lapar akan perhatian. Tadi pas saya presentasi, saya lihat ekspresi Mbak paling hidup, serius, antusias, meskipun diam-diam. Jarang ada yang begitu. Aku nyaris tak bisa membalas. Aku Marsha yang selalu merasa tidak terlihat oleh suaminya sendiri hari ini dipuji oleh pria seperti Faris. Kamu kerja di mana? Tanyanya, lebih santai. Seperti tak peduli dia CEO. Dan aku, bukan siapa-siapa. Kami mengobrol singkat tentang seminar, tentang pekerjaanku, tentang hal-hal ringan yang membuat waktu berjalan cepat. Tapi setiap detik itu terasa seperti oksigen baru bagiku. Ada sesuatu dalam tatapan mata Faris, bukan hanya ketertarikan, tapi rasa penasaran. Dia seperti ingin mengenal lebih jauh. Atau mungkin, sebelum pergi, dia sempat berkata, "Senang ngobrol sama kamu, Marsha. Kalau ada waktu, kita sambung obrolannya ya." Aku tinggal nggak jauh dari sini. Aku mengangguk pelan, tapi dalam dadaku ada sesuatu yang meledak. Padahal dia bahkan belum mengenalku lebih dari 2 jam. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku pulang kerja sambil tersenyum. Tapi senyum itu segera pupus saat aku membuka pintu rumah. Raka sedang di sofa, seperti biasa, dengan laptopnya, dengan wajah tanpa ekspresi. Oh, tatapannya, senyumnya, kalimat terakhirnya. "Senang ngobrol sama kamu." Bahkan saat aku bilang, "Mas, aku tadi ikut seminar bareng CEO startup terkenal, namanya Faris." Dia hanya menjawab, "Itu saja." Oh, tidak bertanya lanjut, tidak tertarik, tidak menoleh, tidak peduli. Dan malam itu aku menyadari sesuatu. Aku mulai membandingkan. Aku mulai bertanya dalam hati, kenapa pria asing seperti Faris bisa membuatku merasa dihargai, didengarkan, dan dianggap ada. Sementara suamiku, yang seharusnya jadi orang pertama yang melihatku, malah bersikap seolah aku cuma bayangan. Aku tidak berniat mengkhianati, tidak berniat jatuh cinta. Tapi hati perempuan mana yang tak tergoda? Jika diperlakukan seperti manusia lagi, jika didekati dengan hangat, saat selama ini hanya disapa dingin, dan saat aku mencoba memejamkan mata malam itu, wajah Faris terlintas lagi. Aku memeluk diriku sendiri di balik selimut. Tuhan, ini salah, ya, tapi kenapa aku justru merasa hidup lagi? Awalnya hanya satu pesan pendek, "Hai, Marsha, kamu sibuk?" Aku membacanya di sela jam makan siang di kantor, saat sedang menyendok nasi yang rasanya hambar entah karena lauknya atau karena hatiku yang sedang kosong. Nama pengirimnya muncul begitu saja di layar Faris. Aku membeku, kaget, deg-degan, tanganku langsung basah oleh keringat dingin, padahal ruang kantor sedang diselimuti udara dari pendingin ruangan. Aku tidak pernah menyimpan nomor pria lain di ponselku sejak menikah, apalagi membiarkan seseorang mengirimi pesan selain urusan pekerjaan. Tapi, aku tidak memblokirnya. Aku juga tidak menghapus nomornya waktu dia memberikannya setelah seminar. Entah kenapa, setelah menunggu 3 menit tanpa membalas, aku akhirnya menjawab singkat. "Gak, kenapa, Mas?" Balasannya datang cepat. Padahal setiap hari aku merasa seperti robot yang bergerak karena kewajiban, bukan karena hidup. "Cuma kepikiran kamu aja. Kamu terlihat capek waktu di seminar kemarin." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Tapi bukan karena marah. Justru karena terlalu lama tak disentuh kalimat seperti itu. Kalimat ringan yang terasa seperti pelukan. Tak ada yang pernah bilang aku terlihat lelah, bahkan Raka pun tidak. Aku capek, iya, tapi bukan karena seminar. Karena hidup.
Pesan itu tak pernah kukirim, tapi aku tulis lalu kuhapus berkali-kali. Yang akhirnya kukirim hanya foto itu sederhana. Tapi aku merasa seperti sedang dibawa ke tempat lain. Ke tempat di mana hidup tak terasa seberat ini. Mungkin karena kerjaan. Faris tak membalas langsung, tapi beberapa jam kemudian ia mengirimkan foto pemandangan langit senja dari lantai paling atas kantornya. Kadang kalau lagi mumet, aku suka lihat langit kayak gini, tenang banget. Masih sama, pulang malam, makan diam-diam, tidur dengan punggung menghadapku. Aku pernah iseng menyentuh tangannya di meja makan, tapi dia hanya berkata pelan, "Tanganmu dingin," lalu lanjut mengunyah. Dia tidak genit, tidak frontal, bahkan tidak pernah menyinggung soal statusku. Tapi justru karena itulah, aku semakin hanyut. Karena dia memperlakukanku sebagai manusia, sebagai perempuan, sebagai seseorang yang layak didengar. Aku terdiam lama. Waktu itu dia baru selesai mandi dan sedang menyisir rambutnya. Tapi di balik itu semua, ada rasa nyaman yang tumbuh perlahan. Dan aku tahu itu berbahaya. Dan sejak hari itu, kami mulai bertukar pesan hampir setiap hari. Obrolan kami ringan tentang kerjaan, makanan favorit, film yang sedang tayang, bahkan hal-hal sepele seperti cuaca. Faris tak pernah menggoda dengan kata-kata murahan, lalu mengangguk. "Iya, cuma capek kerja." Aku tahu, malam itu, hatiku retak sedikit lebih lebar dari kemarin. Sementara Raka, tidak ada kehangatan, tidak ada pelukan, tidak ada aku dalam hidupnya. Aku mulai menyadari betapa parahnya aku saat aku tersenyum sendiri membaca pesan Faris, sementara di seberang meja makan, suamiku duduk seperti patung. Aku bahkan sempat menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena Faris, tapi karena aku mulai merasa bersalah. Karena merasa bahagia dengan kehadiran orang lain. "Mas, aku boleh jujur, satu malam, aku memberanikan diri bertanya pada Raka." "Boleh?" jawabnya tanpa menoleh. "Aku merasa kesepian," kataku lirih. "Ada orang lain yang mulai mencariku." Dia diam, lalu melirikku sekilas di cermin. "Kamu kenapa? Ada yang ganggu di kantor?" Aku merasa tidak sendirian. Aku ingin berteriak. "Bukan, yang bikin aku sepi itu kamu." Tapi aku tak sanggup. Aku hanya tertunduk. Dia hanya mengangguk, lalu keluar kamar, mengambil laptopnya lagi. Dan entah kenapa, seminggu kemudian, Faris mengirim pesan lagi. "Kalau kamu bisa kabur sejenak dari semua ini, kamu mau kemana?" Aku balas, "Ke tempat di mana aku nggak harus pura-pura kuat." Lalu dia mengetik sesuatu lama. Dan saat pesannya muncul, jantungku serasa berhenti berdetak. "Kalau kamu ingin, kamu bisa cerita apa saja ke aku. Aku di sini." Mataku panas, tenggorokanku tercekat. Aku sadar, aku sedang berjalan terlalu dekat ke jurang. Tapi anehnya, aku tak ingin berbalik. Karena di depan sana, untuk pertama kalinya, malam itu, aku tidur sambil memeluk ponsel. Punggung Raka tetap membelakangiku, tapi tidak lagi menyakitkan. Karena dalam diamku, aku tahu, yang jadi pertanyaan sekarang, sampai kapan aku bisa menjaga batas ini tetap aman, sebelum akhirnya semuanya terbakar? Sejak malam itu, aku dan Raka hidup seperti dua bayangan dalam satu rumah. Kami bicara, tapi hanya secukupnya. Kami bertukar tatap, tapi tanpa hangat. Setiap malam dia pulang, aku menyiapkan teh, tapi tidak berharap dia meminum. Kami tidak lagi menyembunyikan luka, tapi juga belum tahu bagaimana menyembuhkannya. Setiap pagi, aku membuatkan sarapan, tapi tidak berharap dia memuji. Kami seperti dua orang yang tahu mereka sudah terlalu lelah saling menuntut, dan kini hanya bisa menunggu. Apakah cinta masih bisa tumbuh di tanah yang sudah kering dan retak ini? Suatu malam, tanpa aku duga, Raka mengetuk pintu kamar. Biasanya, kalau kami bicara, itu terjadi di ruang tamu atau meja makan. Tapi malam itu, ia datang dengan wajah seperti seseorang yang baru pulang dari medan perang. Nggak sampai hubungan serius, tapi cukup buat bikin aku merasa hidup lagi. Dan saat dia duduk di sisi ranjang, aku bisa merasakan sesuatu dalam dirinya mulai runtuh. "Boleh ngobrol?" tanyanya pelan. Tapi aku juga manusia. Waktu kamu mulai berubah, waktu kamu mulai lebih sering diam, waktu kamu lebih sibuk dengan duniamu sendiri,
Aku merasa nggak ada lagi tempat buat aku. Aku mengangguk. Aku harus jujur, katanya. Tentang semuanya, tanyanya tanpa nada curiga. Lebih seperti konfirmasi dari luka yang saling dipahami. Aku menegakkan punggung. Tak siap tapi ingin tahu. Kalau ternyata aku hanya lagi terluka, bukan benar-benar ingin mengakhiri. Livia bukan perempuan pertama yang bikin aku goyah, ucapnya. Tahun lalu, aku sempat dekat sama rekan proyek. Namanya Rani. Kalau kamu tetap di sini, aku pengen kita mulai dari awal. Bukan pura-pura, tapi dari awal yang benar-benar baru. Raka menangis. Karena aku capek terus hidup di rumah yang kita isi dengan bohong dan pura-pura. Jantungku nyaris berhenti. Kenapa nggak pernah cerita? Tanyaku lirih. Tanganku gemetar dan butuh waktu 2 jam untuk benar-benar berani menulis dan mengirim. Karena aku malu, jawabnya jujur. Karena aku tahu, aku juga penyebab lama kamu jati perempuan yang dingin. Aku terdiam, karena apa yang dia katakan. Bukan bohong, aku tahu kamu mulai dekat sama seseorang juga. Faris, kan? Aku mengangguk pelan, tak bisa mengelak. Kami belum pernah kemana-mana. Tapi iya, aku jatuh hati. Tak banyak bicara. Tapi kami memegang tangan satu sama lain. Raka menatapku lama. Tak ada amarah, hanya kepedihan. Untuk waktumu, untuk hatimu. Tapi aku memilih tinggal. Meskipun aku belum yakin apa bisa bahagia, aku tahu. Aku belum selesai dengan Raka. Lalu sekarang, kita mau apa? Itu pertanyaan yang seharusnya kutanyakan. Tapi justru dia yang lebih dulu menyeretnya ke meja keputusan. Aku menggigit bibir. Menghindari tatapan matanya. Aku gak tahu, Kak, kadang aku merasa ingin pergi. Tapi kadang aku juga takut. Kalau kamu pergi, aku gak akan halangi, katanya pelan. Tapi tentang memutuskan untuk tetap bertahan meski luka itu masih ada. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, dia menutup wajah dengan tangannya, bahunya bergetar. Dan di momen itu, aku sadar, aku bukan satu-satunya yang hancur. Aku bukan satu-satunya yang terluka. Aku bukan satu-satunya yang merasa kehilangan. Kami sama-sama gagal mencintai. Tapi mungkin, kami masih bisa belajar menyembuhkan. Keesokan harinya, aku mengirim pesan ke Faris. Mas Faris, makasih untuk semuanya. Pesan itu dikirim, dan ku biarkan tanpa balasan. Karena aku tahu, Faris cukup bijak untuk tidak membalas apapun yang bisa membuatku ragu. Aku tidak menangis. Tapi terasa ada sesuatu yang gugur dari dalam dada. Perpisahan yang tidak pernah benar-benar dimulai, tapi tetap terasa menyakitkan. Malam harinya, aku dan Raka duduk di ruang tamu. Dan mungkin, disitulah awal dari segala kemungkinan. Bukan tentang melupakan luka. Ada satu titik dalam hidup seorang perempuan ketika dia berhenti menangis karena luka dan mulai menangis karena hampa. Itulah aku, Marsha, yang duduk sendirian di dalam kamar, menatap bayangan wajah sendiri di cermin, dan tidak mengenali siapa yang aku lihat. Aku tidak tahu sejak kapan aku berhenti berharap Raka akan berubah. Hanya satu kalimat sederhana. Tapi yang lebih menakutkan adalah, aku juga tak tahu sejak kapan aku mulai tak ingin dia berubah. Hari-hariku kini lebih sering diisi pesan dari Faris. Ia mengirimkan foto makanan yang sedang ia makan, pemandangan langit senja, suara hujan dari balkon apartemennya, dan kadang, hari ini kamu baik-baik aja, kan? Dan entah kenapa, pertanyaan itu lebih menyentuh dibanding sejuta dialog basa-basi dalam rumahku sendiri. Tapi percakapan kami sudah menjelma menjadi dunia kecil yang hangat. Setiap huruf terasa seperti undangan ke dalam dosa yang belum tentu bisa kutarik kembali. Dunia di mana aku tak harus jadi istri yang kuat atau perempuan dewasa yang menahan tangis. Di dunia itu, aku hanya Marsha yang bisa bicara, tertawa, marah, dan menangis, tanpa takut diabaikan. Aku belum pernah bertemu Faris lagi secara langsung. Sampai akhirnya, undangan makan malam itu datang. Kamu sibuk Jumat malam? Aku tahu satu tempat makan yang tenang, cocok buat ngobrol. Aku cuma pengen dengar kamu cerita. Pesan itu kutatap lama, jemariku gemetar. Ingin bicara soal malam-malam yang kosong dan sunyi yang hanya dipenuhi suara punggung suami yang tak pernah menoleh. Aku menutup ponsel, mencoba bernapas pelan. Tentang masa kecilku,
Tentang impianku yang dulu ingin buka kedai kopi kecil di rumah. Tentang ibuku yang dulu suka menyelipkan surat kecil di dalam bekal makan siangku. Jumat malam, haruskah aku pergi? Tapi, siapa yang peduli batas saat seseorang di rumah sendiri bahkan tak pernah menyadari keberadaanku, hanya mendengarkan dengan mata teduh dan senyum yang membuatku merasa seperti tak ada sentuhan. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih dalam. Dia duduk di ruang tamu dengan wajah serius dan mata yang menatapku dalam. Aku pengen kamu bahagia, tapi bukan sama aku. Kamu percaya nggak? Pulang. Dan entah bagaimana, kakiku melangkah sendiri ke tempat itu. Sebuah restoran di pinggir kota. Tenang, dengan cahaya temaram dan musik jazz pelan. Faris sudah duduk di sana, mengenakan kemeja abu-abu dan senyuman yang membuatku ingin menangis. Aku ingin bilang tidak. Aku ingin jadi istri yang setia, yang tahu batas. Bukan karena marah, tapi karena kami berdua sama-sama sudah kehilangan arah. Diam yang panjang dan dingin. Aku yang membuka hatiku untuk pria lain, atau Raka yang duluan menutup hatinya untukku? Tajam. Hari Jumat datang terlalu cepat. Kamu kelihatan capek banget, katanya lirih saat melihatku. Masya Allah, aku hanya bisa tertawa kecil. Iya. Lagi banyak kerjaan. Padahal aku tidak ingin bicara soal kantor. Aku ingin bicara soal diriku yang merasa kehilangan. Ingin bicara soal luka yang tak pernah sembuh. Malam itu kami mengobrol lama. Dan Faris hanya mendengarkan, tidak menghakimi, tidak menyela. Sudah pergi ke tempat lain. Di akhir malam, ia mengantarku ke mobil. Tak ada yang terjadi. Sebelum aku masuk ke mobil, ia berkata pelan, kalau aku bilang, aku menatapnya, dan hatiku retak pelan-pelan. Karena aku tahu, aku percaya. Tapi malam itu, saat aku pulang ke rumah, Raka belum tidur. Dari mana? Tanyanya tenang. Tapi sorot matanya, aku tercekat. Makan malam sama teman kantor. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk. Lalu bangkit dari sofa. Saat ia melewatiku, ia berkata pelan, kamu juga mulai kayak aku, ya. Aku membeku. Itu bukan tuduhan, tapi pengakuan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis dalam pelukan sendiri. Hari-hari setelah itu, rumah kami seperti dua kutub beku. Tidak saling membenci, tapi juga tidak saling mencintai. Hanya ada diam. Dan entah siapa yang lebih salah. Yang aku tahu, kini aku tak lagi pulang. Bukan secara fisik, tapi secara hati. Hatiku. Ke dunia yang kecil, yang hangat, yang dibuat oleh seseorang yang seharusnya tak pernah aku izinkan masuk. Tapi kenyataannya, aku terlalu lelah hidup sendirian di rumah ini. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Bukan gerimis manja, tapi hujan deras yang menampar kaca jendela kantor tanpa jeda. Langit kelabu, sama seperti hatiku. Sudah 3 hari Raka tak pulang. Aku tidak mencium aroma bajunya. Aku juga tidak melihat barang-barang kerjanya yang biasa tercester di meja makan. Dan entah kenapa, aku tidak panik, hanya hening. Dia bilang sedang dinas luar kota, tapi aku tak menemukan koper kerjanya di rumah. Mungkin karena aku tahu, bukan kantor yang ia tuju, tapi seseorang. Seseorang yang entah kenapa sanggup mengembalikan cahaya di matanya. Cahaya yang sudah lama tak kutemui saat dia menatapku. Faris mengirim pesan pagi itu. Aku cuma pengen kamu sadar. Kamu pantas bahagia. Entah dapat kekuatan dari mana, aku memberanikan diri pergi ke sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Aku tak yakin kenapa ke sana. Tapi selama 2 hari terakhir, sinyal di ponsel Raka menunjukkan lokasi yang sama. Hotel Denova. Kalau kamu merasa semuanya sudah runtuh, aku di sini. Tapi aku nggak akan memaksa kamu ke pelukanku. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Hingga akhirnya, aku menyerah. Aku melihatnya. Sore itu, aku mengikuti instingku. Tapi langkahnya terhenti saat pandangan kami bertemu. Wanita di sampingnya ikut menoleh, lalu memundurkan tangan dari lengan suamiku. Langkahku terasa berat saat memasuki lobi. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Lebih pada perasaan yang bercampur antara ingin tahu dan siap terluka. Aku menunggu di sudut lobi, pura-pura membaca buku. Mataku menelusuri setiap tamu yang keluar dari lift. Hingga akhirnya,
tepat pukul 7 malam. Aku ke mobil dulu, Kak, katanya cepat, lalu berlalu tanpa menatapku. Raka, bersama seorang perempuan muda. Aku juga bisa jelaskan kenapa aku ada di sini. Mungkin kita bisa saling tukar cerita sambil ngopi dan merasa kosong. Wanita itu mengenakan dress warna pastel, rambut panjang tergerai, dan tangan yang menggantung manja di lengan Raka. Mereka tertawa pelan, terlihat nyaman, terlihat akrab, terlihat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Itu justru lebih menyakitkan. Aku berdiri. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu, Syah. Raka belum melihatku. Mata Raka melebar. Marsha. Bedanya, aku belum pernah membiarkan Faris menyentuhku. Tapi hatiku sudah lama bukan milik Raka. Aku merasa seperti seseorang yang sudah kehilangan rumah, tapi juga tak tahu di mana tempat bersandar. Aku menatapnya lama. Mata kami terkunci. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Tidak juga berteriak. Aku hanya berdiri. Perempuan itu memundurkan diri. Tinggallah kami berdua di tengah keramaian lobi hotel yang seketika terasa sunyi. Aku bisa jelaskan, kata Raka pelan. Aku tertawa getir. Lucu ya? Ia menunduk. Tidak menyangkal. Tidak membantah. Kamu bisa kesini kalau mau. Gak harus nginep. Gak harus ngapa-ngapain. Aku cuma pengen kamu gak sendirian malam ini. Dan entah kenapa. Kita ini apa, kah? Tanyaku pelan. Dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Atau dua orang lelah yang sedang mencari pelarian. Dia mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Aku menggelang. Tapi kamu juga gak pernah berusaha tinggal sepenuhnya. Hening. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak peduli lagi pada kata salah. Kami tidak saling menyalahkan. Karena kami tahu, kami berdua sama-sama salah. Aku dengan Faris. Dia dengan Livie. Aku meninggalkan Raka di sana. Tanpa kata maaf. Tanpa kalimat pamit. Malam itu aku duduk di dalam mobil. Diam dan tak tahu arah pulang. Lalu ponselku bergetar. Faris, kamu baik-baik aja. Aku menulis, enggak. Dan 5 menit kemudian, dia menelpon. Aku di apartemen. Suaranya lembut, penuh pengertian. Tidak memaksa, tapi membuatku merasa ingin menyerah. Aku menatap jalanan yang basah oleh hujan, menatap bayangan lampu-lampu yang seperti air mata kota. Lalu aku membelokkan mobil. Bukan ke rumah, bukan ke arah Raka, tapi ke arah Faris. Aku tahu, mungkin aku tak akan bisa membalikan semua ini. Aku hanya ingin merasa hidup. Dan Faris adalah satu-satunya tempat di mana aku masih merasa seperti manusia yang pantas dicintai. Aku tidak tidur malam itu. Meski tubuhku rebah di sofa apartemen Faris yang hangat, jiwaku seperti mengambang di antara kesalahan dan kerinduan. Tidak ada yang menyentuhku, tidak ada yang terjadi. Tapi cukup dengan kehadiranku di tempat ini, aku tahu, aku telah melangkah terlalu jauh. Hujan masih menitik di luar sana, seperti menggambarkan isi hatiku yang tumpah namun tak bisa dijelaskan. Faris menemaniku duduk di balkon, hanya dengan jaket tipis dan segelas teh hangat. Kamu gak harus ngomong apapun, kata Faris pelan. Aku cuma pengen kamu tahu, kalau aku di sini bukan buat merusak hidup kamu. Tapi kalau kamu capek pulang ke rumah yang gak terasa kayak rumah, kamu bisa datang ke sini, kapanpun. Tapi aku juga gak akan bohong, aku jatuh cinta sama kamu, Syah. Kalimat itu membuat napasku tertahan. Tidak karena aku tidak tahu, tapi karena akhirnya ia mengatakannya. Aku tidak menjawab. Tempat yang belum tentu benar, tapi terasa lebih nyaman daripada rumah yang selama ini kupanggil tempat tinggal. Hanya menunduk, memeluk lutut, dan menatap basahnya lantai balkon. Aku juga nggak minta kamu milih sekarang, lanjut Faris. Sederhana, tapi menyayat. Karena yang Faris tawarkan bukan pelarian, tapi rumah baru. Besok paginya, aku pulang. Rumah kosong. Raka belum pulang. Atau mungkin sengaja tak ingin pulang lebih dulu dariku. Rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah adalah pilihan yang menyakitkan. Aku masuk ke kamar, mengganti baju, lalu menatap wajahku di cermin. Foto Raka suamiku sedang menghadiri seminar bersama seorang perempuan yang kutahu betul siapa. Livie. Lengannya nyaris menyentuh pinggang wanita itu, dan senyumnya bukan senyum kerja. Wajah yang dulu penuh harapan, sekarang penuh luka.
Dan aku bertanya pada bayangan sendiri. Bukan karena fotonya, tapi karena ternyata aku masih peduli. Kalau aku masih mencintai Raka, kenapa aku bisa jatuh cinta pada Faris? Aku belum siap meninggalkan Raka sepenuhnya. Sebagai dua orang manusia yang pernah saling mencintai, Faris menawarkan untuk menjemputku makan siang, tapi aku tolak. Bukan karena tak mau, tapi karena aku takut akan makin terikat. Tapi kalau aku sudah tak cinta lagi, kenapa hatiku masih sakit setiap lihat Raka bersama perempuan lain? Aku bingung. Luka dan cinta bercampur jadi satu. Hari itu aku masuk kerja seperti biasa, tapi pikiranku tidak. Fokusku berantakan. Aku bahkan lupa membawa dompet. Namun, takdir kadang iseng. Saat sore menjelang, aku mendapati sebuah foto tersebar di grup WhatsApp kantor. Kamu masih anggap aku istri kamu, gak? Astaga, ini suaminya Marsha kan? Salah satu teman kantor menulis. Dan kami sama-sama mencari pelukan di luar rumah karena rumah sendiri sudah terlalu sunyi. Aku diam, tidak membalas, tidak juga bereaksi. Tapi dalam hati, ada ledakan yang tak bisa diredam. Aku masih sakit, dan aku sadar. Malam itu, aku menunggu di ruang tamu, menanti Raka pulang. Tidak lagi untuk bertengkar, tapi untuk bicara, sekali saja. Dan sekitar pukul 11 malam, pintu terbuka. Raka masuk, terkejut melihatku masih duduk tegak di sofa. Bahwa kami terluka, bahwa cinta kami tinggal sisa, bahwa mungkin kebersamaan kami lebih banyak karena kebiasaan, bukan karena rasa. Kamu belum tidur? Enggak, jawabku. Aku nunggu kamu. Dia menaruh tasnya. Hening. Tapi kalau kamu mau bertahan, aku akan belajar cinta kamu dari awal lagi. Aku lihat foto kamu sama Livia, kataku tanpa nada tinggi. Dan aku nggak marah. Aku cuma pengen tahu. Raka menatapku lama. Ada kesedihan di matanya, tapi juga ada ketegasan. Aku masih anggap kamu istri aku. Syah, jawabnya pelan. Tapi aku nggak tahu. Kamu masih anggap aku suami kamu, gak? Mataku berkaca. Aku juga nggak tahu. Kami sama-sama rusak. Sama-sama hilang arah. Lalu Raka duduk di depanku. Wajahnya letih. Aku sayang kamu, Syah, tapi aku capek terus jatuh orang yang kamu tunggu berubah. Kamu juga berubah. Kita berdua udah bukan kita yang dulu. Aku menunduk, menangis tanpa suara. Dan akhirnya, untuk pertama kali sejak lama, kami bicara. Bukan saling menyalahkan, tapi saling mengakui. Dan sebelum malam benar-benar larut, Raka berkata, kalau kamu mau pergi, aku nggak akan tahanin. Hatiku hancur. Karena Faris juga menawarkan hal yang sama. Dan keduanya ingin aku bahagia. Tapi hanya satu hal yang belum kutemukan jawabannya. Apa aku masih tahu siapa yang benar-benar ingin aku perjuangkan? Sejak malam itu, aku dan Raka hidup seperti dua bayangan dalam satu rumah. Kami bicara, tapi hanya secukupnya. Kami bertukar tatap, tapi tanpa hangat. Setiap malam dia pulang, aku menyiapkan teh, tapi tidak berharap dia meminum. Kami tidak lagi menyembunyikan luka, tapi juga belum tahu bagaimana menyembuhkannya. Setiap pagi, aku membuatkan sarapan, tapi tidak berharap dia memuji. Kami seperti dua orang yang tahu mereka sudah terlalu lelah saling menuntut, dan kini hanya bisa menunggu. Apakah cinta masih bisa tumbuh di tanah yang sudah kering dan retak ini? Suatu malam, tanpa aku duga, Raka mengetuk pintu kamar. Biasanya, kalau kami bicara, itu terjadi di ruang tamu atau meja makan. Tapi malam itu, ia datang dengan wajah seperti seseorang yang baru pulang dari medan perang. Nggak sampai hubungan serius, tapi cukup buat bikin aku merasa hidup lagi. Dan saat dia duduk di sisi ranjang, aku bisa merasakan sesuatu dalam dirinya mulai runtuh. Boleh ngobrol? Tanyanya pelan. Tapi aku juga manusia. Waktu kamu mulai berubah, waktu kamu mulai lebih sering diam, waktu kamu lebih sibuk dengan duniamu sendiri. Aku merasa nggak ada lagi tempat buat aku. Aku mengangguk. Aku harus jujur, katanya. Tentang semuanya, tanyanya tanpa nada curiga. Lebih seperti konfirmasi dari luka yang saling dipahami. Aku menegakkan punggung. Tak siap tapi ingin tahu. Kalau ternyata aku hanya lagi terluka, bukan benar-benar ingin mengakhiri. Livia bukan perempuan pertama yang bikin aku goyah. Ucapnya, tahun lalu,
Aku sempat dekat sama rekan proyek. Namanya Rani. Kalau kamu tetap di sini, aku pengen kita mulai dari awal. Bukan pura-pura, tapi dari awal yang benar-benar baru. Raka menangis. Karena aku capek terus hidup di rumah yang kita isi dengan bohong dan pura-pura. Jantungku nyaris berhenti. Kenapa nggak pernah cerita? Tanyaku lirih. Tanganku gemetar dan butuh waktu 2 jam untuk benar-benar berani menulis dan mengirim. Karena aku malu, jawabnya jujur. Karena aku tahu, aku juga penyebab utama kamu jati perempuan yang dingin. Aku terdiam, karena apa yang dia katakan. Bukan bohong. Aku tahu kamu mulai dekat sama seseorang juga. Faris, kan? Aku mengangguk pelan. Tak bisa mengelak. Kami belum pernah kemana-mana. Tapi iya, aku jatuh hati. Tak banyak bicara. Tapi kami memegang tangan satu sama lain. Raka menatapku lama. Tak ada amarah. Hanya kepedihan. Untuk waktumu. Untuk hatimu. Tapi aku memilih tinggal. Meskipun aku belum yakin apa bisa bahagia, aku tahu. Aku belum selesai dengan Raka. Lalu sekarang, kita mau apa? Itu pertanyaan yang seharusnya kutanyakan, tapi justru dia yang lebih dulu menyeretnya ke meja keputusan. Aku menggigit bibir, menghindari tatapan matanya. Aku nggak tahu, Kah? Kadang aku merasa ingin pergi, tapi kadang aku juga takut. Kalau kamu pergi, aku nggak akan halangi, katanya pelan. Tapi tentang memutuskan untuk tetap bertahan meski luka itu masih ada. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, dia menutup wajah dengan tangannya, bahunya bergetar. Dan di momen itu, aku sadar, aku bukan satu-satunya yang hancur. Aku bukan satu-satunya yang terluka. Aku bukan satu-satunya yang merasa kehilangan. Kami sama-sama gagal mencintai. Tapi mungkin, kami masih bisa belajar menyembuhkan. Keesokan harinya, aku mengirim pesan ke Faris. Mas Faris, makasih untuk semuanya. Pesan itu dikirim, dan ku biarkan tanpa balasan. Karena aku tahu, Faris cukup bijak untuk tidak membalas apapun yang bisa membuatku ragu. Aku tidak menangis, tapi terasa ada sesuatu yang gugur dari dalam dada. Perpisahan yang tidak pernah benar-benar dimulai, tapi tetap terasa menyakitkan. Malam harinya, aku dan Raka duduk di ruang tamu, dan mungkin disitulah awal dari segala kemungkinan. Bukan tentang melupakan luka. 1 minggu setelah aku memilih bertahan, tidak ada pelukan, tidak ada kejutan manis, tidak ada romansa yang tiba-tiba kembali seperti drama di televisi. Yang ada hanya 2 manusia, yang saling tahu telah saling menyakiti, dan mencoba tidak saling menjauh lagi. Tapi setelah bertahun-tahun berjalan sendiri, hal kecil seperti itu terasa seperti pelukan diam-diam. Raka mulai bangun lebih pagi. Ia menyiapkan air hangat untukku mandi. Sesederhana itu, kami duduk berdua di meja makan seperti pasangan yang baru belajar menjadi teman. Aku pun mulai mencoba menemaninya sarapan, walau rasanya canggung. Enak? Gak nasinya? Tanyaku pagi itu. Dia menoleh. Enak, tapi kamu kayaknya masaknya kebanyakan air ya. Aku tertawa pelan. Dulu kamu gak pernah komentar. Dulu aku nggak peduli, jawabnya pelan. Sekarang aku pengen mulai peduli lagi. Seketika, dadaku sesak. Bukan karena sakit, tapi karena ada harapan yang pelan-pelan hidup kembali. Ada hari-hari ketika kami kembali dingin. Ketika tatapan saling terhindar. Ketika ingatan tentang Faris dan Livi menyusup di sela percakapan, tanpa perlu disebut. Tapi menyembuhkan luka tak semudah membalut luka luar. Pernah satu malam, aku tak sengaja melihat Raka duduk diam di teras, memandangi langit. Apa kamu masih mikirin dia? Tanyaku tanpa suara tinggi. Tapi bukan karena aku rindu, tapi karena aku masih jijik sama diriku sendiri. Setiap pertemuan terasa seperti mencungkel luka lama. Tapi setiap pulang, kami selalu merasa sedikit lebih ringan. Di dunia ini, cuma satu perempuan yang pernah aku kecewakan sedalam ini, tapi masih mau duduk di sebelahku. Dia menoleh, lalu menjawab jujur, kadang, aku duduk di sampingnya, menghela napas pelan. Aku juga, masih mikirin Faris, tapi bukan karena cinta, karena aku belum sepenuhnya sembuh. Aku ingin jatuh cinta pada orang yang sama, bukan orang baru. Dan di malam yang sunyi itu, kami tahu, kami tidak sedang membangun ulang cinta. Kami sedang belajar memaafkan diri masing-masing.
Kami mengikuti kelas konseling pernikahan. Bukan saran dari siapapun, hanya kesepakatan pribadi. Di salah satu sesi, psikolog kami bertanya, apa yang membuat kalian tetap ingin memperjuangkan pernikahan ini? Raka menjawab lebih dulu. Karena aku tahu. Aku menoleh padanya, menahan air mata. Lalu giliranku menjawab, karena aku capek jatuh cinta lagi dari awal. Dan kalau aku bisa jatuh cinta lagi. Dan saat itu, aku melihat mata Raka basah. Sama seperti mataku. Suatu sore, Faris menghubungiku lagi. Pesan pendek, hanya satu kalimat. Kamu baik-baik aja, kan? Aku butuh waktu lama untuk membalas. Tapi akhirnya aku hanya menjawab, aku sedang belajar untuk jadi lebih baik. Dan dia hanya membalas dengan satu kata. Aku senang. Sejak itu, tidak ada lagi pesan. Tidak ada lagi kehadiran. Dan aku tahu, Faris sudah memilih melepaskan. Dan aku pun sudah siap mengikhlaskan. Kenapa enggak? Beberapa bulan berlalu. Hubungan kami belum sempurna. Kadang masih ada jeda canggung, kadang masih muncul curiga. Tapi sekarang, kami tidak membiarkannya tumbuh jati jarak. Kami saling bicara, saling koreksi, saling peluk, walau pelan-pelan. Suatu malam, saat kami duduk di ruang keluarga menonton TV, Raka tiba-tiba memegang tanganku. Kamu percaya, cinta bisa tumbuh lagi di tempat yang pernah hancur? Aku menoleh, tersenyum samar. Kalau dua orangnya sama-sama mau siram dan rawat. Dan malam itu, kami saling genggam seperti dua orang yang baru saja berani berkata, aku siap mulai dari nol. Sama kamu. Lagi. Sudah 6 bulan sejak malam itu, saat kami berdua saling mengakui kegagalan masing-masing. Dan meskipun waktu tidak bisa memutar ulang kesalahan, setidaknya ia memberiku dan Raka satu kesempatan untuk membangun ulang dari puing yang pernah kami hancurkan bersama. Kami masih tinggal di rumah yang sama, tapi nuansanya berbeda. Tidak lagi dingin, tidak lagi sunyi. Kami bicara lebih jujur. Kami memeluk lebih sering, meski masih canggung. Tapi justru dalam kecanggungan itu, kami menemukan kejujuran. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi cinta yang bertumbuh. Pelan, tapi pasti. Aku mulai mengisi ulang dinding rumah yang dulu penuh bayangan. Foto pernikahan kami yang sempat kulepas, kini tergantung lagi. Bukan karena pura-pura bahagia, tapi karena aku ingin melihat wajah kami yang dulu tersenyum dan menjadikannya pengingat bahwa semua yang indah bisa retak kalau tidak dijaga. Raka pun mulai membiasakan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan, mencium keningku sebelum berangkat kerja, menanyakan kabar lewat pesan siang hari, bahkan membantu cuci piring saat akhir pekan. Sesuatu yang mungkin terlihat biasa bagi pasangan lain, tapi bagi kami, itu bentuk paling jujur dari niat untuk berubah. Nggak, karena kali ini kita nggak saling tinggal sendiri lagi. Satu hari, saat kami berjalan di taman kecil dekat rumah, Raka menggenggam tanganku, lalu berkata, kalau waktu bisa diulang, aku pengen lebih berani bilang kalau aku butuh disayangi. Kalau waktu bisa diulang, aku pengen mencintai kamu dengan cara yang lebih benar dari awal. Aku tersenyum. Dia menoleh. Kamu gak akan pergi lagi, kan? Dia adalah seseorang yang hadir bukan untuk kuambil, tapi untuk menyadarkanku bahwa aku sedang kehilangan arah. Aku menggelang pelan, hening. Angin menyapu rambutku, dan aku menatap langit yang mendung tipis. Tidak selalu cerah, tapi cukup terang untuk menuntun pulang. Tentang Faris, kadang namanya masih muncul di benakku, bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai pelajaran. Dan kadang memang begitu cara semesta bekerja. Ia tidak selalu memberimu jawaban, tapi ia akan mengirimkan seseorang untuk menunjukkan jalan. Tapi karena aku tahu, tidak semua rumah yang pernah hancur harus ditinggalkan. Hanya butuh dua orang yang mau membangun ulang dengan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini, aku duduk di ruang tamu, menulis catatan kecil untuk kutaruh di dompet Raka seperti ibuku dulu menuliskan untuk ayahku. Isinya sederhana. Terima kasih sudah tetap pulang meski hatimu pernah tersesat. Aku masih di sini. Kita belum selesai. Aku menyelipkannya diam-diam, lalu menyeduh 2 cangkir kopi. Satu untukku,
Satu untuknya. Dan saat ia keluar dari kamar, tersenyum, dan duduk di sebelahku, aku tahu, cinta kami memang tak lagi sama. Tapi sekarang, cinta itu lebih jujur, lebih dewasa, lebih manusia. Dan di antara semua kemungkinan hidup yang kacau, aku bersyukur telah memilih untuk bertahan, bukan karena takut sendiri. Beberapa rumah